Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya, bahwasanya dari Prof Nunuk Suryani sendiri selaku Dirjen GTK mengatakan bahwasanya guru honorer yang tak dapat formasi P3K 2024 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Jadi ini sudah kontradiksi dengan pernyataan Menpan RB yang mengatakan bahwa honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Sepertinya menurut Prof Nunuk itu tidak berlaku untuk kategori guru Bapak Ibu ya. Jadi tidak berlaku untuk kategori guru sebagaimana yang kita ambil di salah satu artikel ini. Guru honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024, Dirjen Nunuk mengatakan bahwa tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Tentunya ini menjadi salah satu kabar yang buruk sih menurut saya pribadi ya, karena mendingan kita ke paruh waktu daripada tetap menjadi honorer. Itu kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak beritanya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kita lihat beritanya dari jpnn.com ya, per 24 Maret 2024. Guru honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024, Dirjen Nunuk mengatakan tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Oke ya, kita langsung bahas saja. Guru honorer termasuk prioritas 1 tidak mendapatkan formasi P3K 2024 bisa bernapas lega ya. Menurut Dirjen GTK Kemdikbudristek, P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi dalam P3K 2024 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem paruh waktu ya. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk dalam diskusi dan buka bersama Fortakdikbud Jumat 22 Maret ya 2024. Jadi ini bisa jadi menjadi kabar buruk sekaligus bisa juga menjadi kabar baik Bapak Ibu ya, bahwasanya guru itu tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa diakomodasi ke dalam sistem paruh waktu dan harus tetap penuh waktu ya, karena ASN guru itu beban kerjanya itu 24 jam sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain atau istilahnya P3K paruh waktu. Nah, kita lihat di sini dia menegaskan guru mata pelajaran juga tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu sebab guru mapel pun harus memenuhi beban kerjanya sebanyak 24 jam. Nah, kita lihat di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Jadi saya klarifikasi tadi yang di awal, artinya sebenarnya kalau misalkan guru tidak dimasukkan ke dalam sistem paruh waktu itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam sistem P3K penuh waktu Bapak Ibu ya, dan ini sementara diperjuangkan oleh Kemendikbudristek dalam penyusunan RPP manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemendikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Artinya apa? Artinya Kemendikbud tidak ingin agar guru itu masuk dalam P3K paruh waktu. Kemendikbud menginginkan agar ada evaluasi atau solusi agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K itu bisa tuntas Bapak Ibu. Artinya diangkat menjadi P3K full time atau penuh waktu.
Yang mana kalau kita lihat di sini, Kemendikbudristek sebenarnya menyediakan kebutuhan formasi guru P3K 2024 itu sebanyak 419.146. Ini sebenarnya lebih dari cukup untuk menuntaskan guru honorer di tahun 2024 asalkan Pemda mau mengajukan formasi. Jadi sebenarnya kuncinya itu terletak pada Pemda Bapak Ibu ya. Kalau Pemda mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan di daerahnya, maka 419.146 itu bisa diakomodir. Dengan demikian salah satu solusinya adalah melobi-lobi atau mendekati pemerintah daerah agar mau memenuhi kebutuhan formasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing instansinya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat sayangnya hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui e-formasi ditutup, Kemenpan RB usulannya sangat minim bahkan merosot dibandingkan seleksi di tahun 2021 hingga 2023. Bahkan Dirjen Nunuk mengungkapkan masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas 1 yang merupakan peserta lulus passing grade seleksi P3K 2021. Intinya sebenarnya di sini misi dan visi dari Kemendikbudristek adalah ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K. Sayangnya untuk P1 saja yang sebenarnya harus dituntaskan Pemda, tidak semuanya diusulkan. Dari sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak 11.437 formasi. Sisanya 2.633 formasi tidak diusulkan. Nah, artinya apa sebenarnya? Artinya masih ada guru honorer yang kemungkinan tidak tuntas di tahun 2024 ini. Dirjen Nunuk mengatakan untuk menuntaskan P1 dan guru honorer ini Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari lembaga atau kementerian yang tergabung dalam Panselnas. Kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat P3K. Jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Nunuk, baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dengan turunannya PP Manajemen ASN. Wow, ini luar biasa sekali ya perjuangan dari Kemendikbudristek. Cuman ini harus ada kolaborasi dari kementerian lain untuk membujuk Pemda agar mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, di sini katakan sebenarnya kata profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasinya. Toh penggajiannya nanti pada 2025 sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran di APBD 2024. Namun lagi dan lagi Prof Nunuk menambahkan Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Nah, kalau hal ini terjadi, otomatis itu tidak semuanya guru honorer bisa tuntas teman-teman di tahun 2024. Tetapi Prof Nunuk juga selaku Dirjen GTK juga tidak ingin kalau guru honorer dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu karena memang beban mengajar P3K itu atau guru itu adalah 24 jam. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi ya. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.